Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maaf mengganggu saudara-saudara sekalian yang mengikuti Dana Amanah Nusantara. Jadi malam ini CTC ingin melanjutkan tesis saya untuk membongkar segala kebusukan Agus Santoso, ya, yang selama ini saya telusuri benar-benar hingga akhirnya mendapatkan sebuah kejelasan, karena memang penelusuran ini membutuhkan tenaga, biaya, waktu, dan segala macamnya yang sifatnya mendukung dalam membuka tabir, ya, kejelasan program-program dana amanah. Dan mungkin jawaban ini juga mewakili dari dana amanah-amanah yang lain yang mungkin bisa dikategorikan selama ini berjanji-janji namun tiada realisasi. Nah, di sini saya menjelaskan tentang sender dan receiver yang telah saya utarakan sebelumnya. Jadi sender ini ialah apa ya, kalau dibilang tempat atau orang yang mengirimkan uang, katakan uang aja biar gampang, yang dari luar negeri gitu ya. Dan receiver itu bukan ke dalam negeri tapi di global, misalnya di Asia gitu kan. Senternya itu di mana, misalnya di Singapura atau apa. Nah, dari situ alurnya berlanjut lagi. Nah, ini dikirim nih misalnya ke Indonesia, namun di sini harus ada server gitu. Nah, server ini rumit dan ribet dan butuh biaya yang sangat besar. Jadi pilihannya itu ada dua. Apakah ini server pribadi? Contohnya misalnya ini yang dikatakan Ratu Adil tuh, nih dia istrinya gendut. Misalnya dia masuk ke dia yang pribadi itu yang punya server. Itu dengan catatan harus ada keikutsertaannya atau berafiliasi dalam Swift On, atau dikatakan nilainya anggota Swift On enggak gitu. Nah, kalau kita memakai jasa Swift On itu misalnya afiliasi, itu nggak main-main. Artinya jasanya itu akan dibayarkan harus di depan ya, bukan di belakang. Jadi sebelum saya di landingkan ke situ harus dibayar dulu tuh sesuai dengan uang yang akan diterima gitu. Misalnya berapa? Misalnya yang dia bilang tuh 1000 T gitu. Nah, berarti 150 T mereka harus bayar di depan gitu. Nah, apalagi kata yang kita lihat tuh sampai 50.000 T, 100.000 T. Nah, bayangkan aja kalau 15%, berarti kan 15.000 triliun. Kalau 100.000 T, masuk akal nggak gitu loh. Ini kan akal-akalan gendut, jadi nggak masuk akal gitu loh. Karena memang goblok, manusia babi, bajingan, biadab, kuntilanak, gundurwo sama dia tuh. Nanti tiap hari makan uang haram, tiap hari ditipunya jutaan manusia. Tinggal kita tonton aja lah di neraka dia nanti jadi kerak-keraknya. Amin kan gitu, biar senang saya. Jadi kalian pun senang juga pasti kan gitu. Nah, yang kedua, dia mau disewa itu, sewa bank ya, misalnya bank pelaksana itu dia sewa server. Nah, itu juga bilangan yang harus dibayar itu bukan main-main gitu. Ada presentasi yang harus dibayarkan. Jadi gitu. Nah, dan itu juga harus dibayar di muka juga. Jadi kalau itu tidak ada kan gitu, misalnya perujukannya nanti jadi global sweep yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, global sweep ini itu bisa dikatakan nanti jadinya money laundry kalau nggak diurus bener-bener gitu. Kira-kira gitulah. Saya nggak mau juga nguliahkan bener-bener kan, ya pasti nggak seluruhnya karena saya nggak dibayar sama peserta gitu aja. Nah, setelah itu ini udah kalau money laundry nih, money laundry sudahlah karena pengawasannya langsung PPATK. Selanjutnya dalam rangkaiannya itu nanti juga dipertanyakan gitu. Harus ada proposal nih dalam penggunaan atau penghibaan yang diterima oleh para anggota gitu loh. Ini harus mereka akan teliti nih. Ini harus apa, untuk apa nih landingnya? Apakah untuk usaha atau hanya sekedar hibah? Nah, ini pasti jadi masalah gitu loh. Jadi memang kita ya memang harus apa ya, memahamin sistem yang berlaku di kolateral gitu loh. Jadi tidak sembarangan gitu. Nah, setelah itu kalau memang lulus barulah menjadi cash liquid. Cash liquid. Jadi maksud cash liquid ini secara sederhananya ini apa ya, dasar untuk bisa jadi printing money gitu atau pencetakan uang gitu. Nah, kalau dia cash liquid, oke lah dia aman. Nah, setelah itu ada yang namanya cash fund credit. Artinya penerima ini berhutang. Jadi kalau kalian terima, berarti kalian berhutang gitu loh. Nah, yang nggak logikanya ya,
Kayak mana dia nutupin, sedangkan memang peraturan dari 2016 itu, peraturan undang-undang dan BI itu yang berlaku itu semua dana kolateral ya yang masuk itu 80%-nya harus di trading. 20%-nya baru bisa diterima cash sama si penerima. Nah, itulah yang mungkin dibilang dibagi-bagikan. Jadi harap maklum, kalau kalian mau percaya saya atau tidak terserah, cuman buktikan aja omongan saya. Buktikan bukan dengan apa, bukan dengan berhayal, bertanya-tanya segala macam. Apalagi kalian bilang-bilang saya nggak bisa buktikan segala macam, kentut sama kalian. Yang buka program siapa, yang selama ini yang bohongi siapa, kan gitu. Jadi udah dibantu dijelaskan, seharusnya terima kasih, jangan banyak tapi kenapa, kadang-kadang peserta ini jengkelin juga, cuman ya udahlah, nggak apa-apa lah, awal lahir batin aja kan, walaupun getun kadang-kadang. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan gitu. Kalau jelas-jelas sekali Pak ya, kuliahnya mahal nih sampai ke Amerika kan gitu. Jadi malam-malam ini saya memang tergugah untuk menjelaskan ini, walaupun ya kurang-kurang jelas, nggak apa-apa lah, nanti kalau jelas sekali pintar semua ya kan. Nah, nanti udah dibantu jelaskan, awak disalah-salahin lagi, itulah nggak tahu terima kasih. Ya. Jadi itu aja lah yang mau saya sampaikan. Jadi anggota-anggota nih ya wajib bersyukur lah, jangan kayak Agus, setiap hari nggak ada bersyukurnya, ngorain uang kalian aja, itu pun masih kalian turutin. Ini saya juga yang jadi tumbal-tumbal. Ada lagi yang bilang saya udah pecah kongsi, tai, nggak ada tuh semua. Ya, jadi jangan fitnah-fitnah gitu. Udah gitu ada yang bilang kenapa baru sekarang hadir, mau semau bapak kau aja kayak gitu. Nah, siapa suruh kalian dari 2014 ngikutin orang itu kan gitu. Macam awak nggak ada kerjaan aja kalian buat kan gitu. Cuman namanya udah di ujung kayak gini luar biasa, kalian yang puluhan ribu anggota cuman bisa diam. Bah, cuma satu orang kecoa nggak bisa kalian lawan, kan percuma. Seharusnya pertanyaan di kalian, kenapa kalian diam, kenapa kalian tuh selama ini nggak mau cari tahu. Masa saya bukan anggota, nggak digaji, nggak dibayar sama kalian, saya cari tahu untuk kalian, itu pun kalian nyalahkan. Memanglah kayak gitu. Kalau orang Medan bilang bodat, itulah bodat. Bela saya merepet-merepet sama kalian, karena bukan apa, udah dikasih tahu, bukannya jadi bahan dasar untuk mengusut Agus, untuk menuntut Agus, mencari fakta kebenaran. Kalau memang tidak benar, adili dia dengan hukum negara. Ini bukannya, ini malah nyalain Ramulo Mangkurajo. Ini kurang ajar namanya. Jadi itu aja yang mau saya sampaikan. Mimpi indah lah kalian dengan janji-janji Agus Santoso bagi yang masih mau melanjutkan. Kita lihat aja besok cair apa enggak. Paling akan tetapi, dan akan tetapi. Itu aja lah. Ya, itu aja mau saya sampaikan. Kalau omongan saya salah, ya terserah lah. Saya nggak peduli juga kan gitu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.